Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu yang salih dan salihah. Kali ini kita masih pembelajaran bab 4 persamaan garis lurus mengenai sifat-sifat gradien. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana sih kita mencari atau menentukan gradien. Langsung saja, untuk sifat-sifat gradien itu dilihat dari garisnya, ya. Di sini ada sejajar dan tegak lurus, ya. Kalau untuk yang sejajar, di mana kita bisa tahu dia sejajar, kita tidak bisa langsung tahu dengan kita melihat garisnya ya, kalau dia itu sama, tidak. Tetapi kita harus buktikan dengan cara menentukan gradien dari dua garis itu. Kalau misalkan dua garis ini gradiennya sama, maka dia disebut garis yang saling sejajar. Ya. Syaratnya gradiennya harus sama dua garis tersebut. Kemudian yang sifat kedua adalah saling tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti sudah pasti dia berpotongan dan membentuk suatu sudut siku-siku untuk digambar garisnya ya. Nah, dikatakan garis ini saling tegak lurus kalau misalkan ada dua garis ini, kalau kamu kalikan gradiennya, misal gradien 1 atau di sini gradien G dengan gradien H nih ya. M itu menyatakan gradien. Gradien G kalau dikalikan dengan gradien H, itu hasilnya harus sama dengan 1. Untuk lebih jelas, kita ke contoh soal. Untuk garis-garis yang sejajar, contoh 1, diketahui G adalah suatu garis yang melalui titik 0,-1 dan titik 3,1. Kemudian garis H adalah garis lain yang melalui titik 5,0 dan titik 2,-2. Di sini kalian disuruh gambarlah garis G dan garis H pada koordinat kartesius. Kemudian yang B suruh menghitung gradien garis G dan garis H. Lalu bagaimanakah hubungan antara kedua garis tersebut? Jadi bisa garis itu sejajar ataupun bisa juga dia garisnya saling tegak lurus. Yang pertama kita buat dulu garis G, yaitu dengan titik 0,-1 dan 3,1. Ya. Untuk garis G, letak 0,-1 di sini, lalu 3,1 di sini, kamu tarik garis, ya ini adalah garis G-nya. Kemudian kita buat garis H-nya, 5,0 letaknya di sini, ya. 5,0 dan 2,2. Ya, tarik garis. Ya, kalau dari gambar kita lihat dia sama ya, tetapi kita harus buktikan apakah kira-kira dia garis yang saling sejajar dengan cara kita cari gradiennya. Nah, di sini kita cari gradien garis G dan garis H. Untuk gradien garis G-nya yang melalui titik 0,-1 dan 3,1. Ingat ya, sebelumnya kita sudah belajar cara mencari atau menentukan gradien kalau yang diketahui adalah dua titik. Ya, rumusnya bisa gradien sama dengan Y1 dikurang Y2 per X. 1 dikurang X2 atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus yang Y2 dikurang Y1 dulu ya. Y2-nya adalah 1. Kemudian dikurang dengan min 1. Maka didapat hasilnya 2. Kemudian X2 yaitu 3 dikurang dengan X1 yaitu 0. Maka kita dapat gradien dari garis G adalah 2/3. Sekarang kita cari gradien garis H melalui titik 5,0 dan 2,-2. Ya, di sini sama seperti tadi mencarinya,
kita kurangkan Y2-nya itu min 2 dikurang dengan Y1-nya 0, kemudian dibagi dengan 2 dikurang 5, atau X2 dikurang X1. Didapat min 2 dikurang 0, hasilnya adalah min 2, kemudian 2 dikurang 5, hasilnya adalah min 3. Ingat, min ketemu min, maka hasilnya adalah positif. Di sini kita lihat gradiennya. Untuk gradien garis G itu 2/3 dan garis H, MH ya, itu 2/3 juga. Ternyata MG sama dengan MH, yaitu 2/3. Maka garis G dan H ini merupakan garis yang saling sejajar. Ya, bisa dipahami ya, intinya garisnya itu harus, gradiennya itu harus sama ya. Lanjut. Contoh kedua, misalkan garis K melalui titik min 3,0 dan titik 0,5. Adapun garis L melalui titik min 2,2 dan min 12,8. Sama seperti tadi, kita disuruh menggambar garis K dan L, kemudian suruh menghitung gradien dari kedua garis tersebut, lalu hubungan apa antara kedua garis tersebut. Ya, ini titiknya dulu ditulis. Kita tulis atau kita buat garis K dulu ya. Garis K itu min 3,0, min 3,0 letaknya di sini. Ya, kemudian 0,5 letaknya di sini. Dilanjut garis L letaknya min 2,2, lalu min 12,8, min 12,8 di sini ya. Tarik garis, ini untuk garis yang K, dan ini untuk garis yang L. Ya, lihat di sini mereka saling berpotongan. Apakah dia saling tegak lurus? Kita buktikan tadi syaratnya kalau tegak lurus dia kalau gradien kedua garis tersebut dikali, hasilnya harus menghasilkan min 1. Kita cari gradiennya dulu. Gradien dari garis K itu cara mencarinya sama seperti tadi, Y2 dikurangi 1, kemudian X2 dikurang X1 ya, 0 dikurang min 3. 5 dikurang 0, maka didapat 5. 0 dikurang min 3. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 5/3 untuk gradien garis K. Kemudian kita cari gradien garis L. Ya. 8 dikurang 2 per min 12 dikurang min 2. 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Min 12, min ketemu min jadi plus ya, jadi min 12 ditambah 2. Maka hasilnya adalah min 10. Minnya kita taruh di tengah saja. Oke, lalu kita sederhanakan ya, dalam bentuk yang lebih kecil lagi atau lebih sederhana. Sama-sama dibagi dengan 2. Maka didapat hasilnya min 3/5. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Apakah hubungan yang terbentuk antara garis K dan garis L? Oke, perhatikan ini garis K-nya adalah 5/3. Kalau kita kalikan dengan min 3/5, maka hasilnya min 1. Dilihat di sini, ya, tinggal dicoret. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 3 dibagi min 3 hasilnya min 1. Maka jadi 1 dikali min 1/1 ya. Jadi hasilnya min 1. Syaratnya tadi harus min 1 kalau dikalikan dua gradien garis tersebut ya. Caranya bagaimana, Bu? Kalau seperti ini dilihat saja kalau kamu udah menemukan satu garis ya, kalau misalkan diketahui dia adalah persamaan, mohon maaf, kalau dia diketahui adalah suatu garis yang tegak lurus, biasanya angkanya hanya dibalik. Ini kan tadi awalnya 5/3 ya. Dikalikan dengan dibalik saja nih 3/5. Dan kalau misalkan yang diketahui tadi ini positif, maka lawannya pasti negatif.
Hubungannya sudah pasti, karena tadi menghasilkan minus 1, maka garis K dan L itu saling tegak lurus. Paham ya? Intinya, kalau kedua gradien garis ini dikalikan, itu menghasilkan min 1, sudah pasti dia tegak lurus. Nah, kalau tadi kan kita harus mencari gradiennya itu, menentukan gradiennya itu, misalkan untuk tegak lurus kan harus dipindah ruaskan ya. Ini Bu ajarkan dulu cara cepatnya. Kalau misalkan gradien satunya kita yang diketahui di sini 2, otomatis kalau sejajar kan tadi sama dengan ya. Berarti kan gradien 1 itu sama dengan gradien kedua. Kalau gradien satunya 2, otomatis gradien kedua itu juga pasti 2. Nah, kalau gradien satunya min 5, maka gradien keduanya juga pasti min 5. Ini juga kalau misalkan setengah untuk gradien pertama, gradien garis keduanya juga pasti setengah. Dan untuk gradien garis pertama, garis sejajar, itu 4/3, maka M2-nya juga pasti min 4/3. Ya, jadi intinya kalau garis yang sejajar, misalkan yang ditanya adalah tentukan gradien garis dari persamaan yang diketahui di soal, ya, yang menyatakan dia sejajar. Maka berarti gradien dari M1 ya, karena merupakan bagian dari gradien M2 karena sama dengan. Nah, kalau untuk tegak lurus mencari gradien keduanya jika gradien satunya diketahui, nih misalkan kita punya gradien satunya dari sebuah persamaan adalah 5/6. Di gradien keduanya dibalik aja jadi 6/5. Ya. Lawannya apa? Minus. Karena di sini plus, di sini jadi minus. Dan angkanya kamu balik saja. Kemudian, kalau misalkan di sini min setengah, berarti gradien keduanya tinggal kamu balik. Jadi, 2/1 ya, 2/1. Di sini kan tadi negatif, berarti lawannya adalah positif. 2/1 itu kan sama aja dengan 2. Berarti gradien kedua dari min 1/2 adalah 2. Nah, kalau di sini diketahui misalkan gradiennya adalah 7. 7 itu artinya kan 7/1 ya. Kamu balik aja jadi 1/7 untuk gradien 2-nya. Dan menggunakan lawannya apa tadi? Ini kan positif nih jadi negatif. Kemudian min 3. Min 3 artinya min 3/1 ya. Cuman tidak ditulis satunya. Nah, kalau dibalik jadi 1/3 dan dia nilainya positif, lawannya dari negatif. Itu cara cepat untuk menentukan gradien, salah satu gradiennya diketahui. Nah, kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah persamaan, Y sama dengan 7X min 5. Suruh menentukan gradien yang sejajar dengan garis ini. Ya, kita cari dulu gradien dari persamaan ini. Ini bentuknya sudah Y sama dengan 7X min 5. Ingat, kemarin cara mencari gradien jika diketahui persamaannya, kalau bentuknya seperti ini, maka yang menjadi gradien adalah yang ada di depan nilai X. Ya, berarti di sini M1-nya adalah 7. Karena di sini suruh menentukan gradien yang sejajar, kalau sejajar kan syaratnya adalah M1 dikali M1 sama dengan M2. Ya, kalau M1-nya adalah 7, maka gradien keduanya juga pasti 7. Mudah bukan? Kemudian yang kedua, contoh selanjutnya. Tentukan gradien yang sejajar dengan garis 4X plus 5Y sama dengan 6. Ya, kita cari dulu gradien yang pertamanya dari persamaan ini. Ya, kalau bentuknya seperti ini, maka kita gunakan rumus yang min A per B. Ya, A-nya dari mana, Bu? A-nya itu yang ada di depan X. Angka yang ada di depan X, kemudian B-nya itu adalah angka yang ada di depan Y. Rumusnya adalah min A per B. Jadi min
A-nya 4 dan B-nya adalah 5. Yang ditanya adalah gradien garis yang sejajar. Berarti kita menentukan M2-nya atau gradien garis keduanya. Karena M1-nya tadi min 4/5, maka M2-nya juga 4/5. Jadi gradiennya adalah min 4/5. Gampang ya kalau sejajar ya, karena sama. Lanjut, yang ketiga, suruh menentukan gradien yang tegak lurus dengan garis 2x plus 3y sama dengan 6. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu gradien satunya, ya. Gradien satunya karena bentuknya seperti ini, kita pakai min A per B. Ya, A-nya di sini 2, B-nya itu 3. Jadi min 2/3. Nah, karena di sini tegak lurus ya, maka M2-nya kebalikan dari dia. Ya, kebalikannya tinggal kita balik ya. M1-nya adalah min 2/3. M2-nya pasti dia nilainya adalah positif dan kita balik angkanya jadi 3/2. Ya. Kemudian yang keempat, tentukan gradien yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 5X ditambah 2. Kalau bentuknya seperti ini sudah Y sama dengan, maka sudah pasti min 5 adalah gradiennya. Karena berada di depan X. Didapat gradiennya yang pertama /, min 5. Maka gradien yang tegak lurus dengan ini, ya, min 5 adalah 1/5. Kenapa 1/5? Seperti tadi yang di awal sudah Ibu ajari cara cepatnya. Min 5 itu artinya min 5/1. Cuman tidak ditulis satunya. Jadi tinggal dibalik. 1/5. Nah, ini negatif. Lawannya positif. Mudah ya? Insya Allah bisa. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.